Bahkan kita siapkan juga, sudah komunikasi dengan Pertamina, akan disiapkan juga mobil yang betul-betul bisa bergerak, menyiapkan bahan bakar setiap saat manakala diperlukan. Kemudian ada lagi sepeda motor yang disiapkan untuk pergerakan-pergerakan yang lebih dinamis lagi. Sebelumnya kan ada semacam horror Brexit, gitu kan? Ada kemacetan berjam-jam juga di daerah lain. Kalau tahun ini kira-kira seperti apa, Pak? Sehingga diberi nama Mudik Happy itu. Iya kan? Kemudian kalau kecelakaan jangan di sini, atau jangan sampai meninggal dunia. Karena penggali kubur juga menikmati cuti dan libur bersama, ya. Kalau saya, mudik saya hampir saya lupa, karena selama 32 tahun, saya juga tidak pernah mudik atau bersama-sama keluarga pada saat hari raya seperti ini, ya. Mudik Lebaran menjadi hajatan akbar yang sudah berlangsung selama puluhan tahun di Republik ini. Banyak pihak terlibat di dalamnya. Salah satu pihak diantaranya adalah Kepolisian RI. Untuk itu, saya akan berbincang dengan Kakor Lantas Irjen Pol Repdi Andri yang saat ini berada di Gerbang Tol Cikampek 1. Beliau baru saja kembali seusai seharian ini meninjau kesiapan sepanjang jalur tol Jawa Tengah, juga jalur arteri Pantura. Selamat malam, mohon izin Jenderal. Ya, gimana? Saya Sudrajat, Pak. Dari mana? Dari Blak-Blakan Detikam, Pak. Wih, Mohon belak-belakan izin bener bicara, ya? Pak. Oke, gimana? Terkait kesiapan arus mudik. Bapak kan tadi sudah melakukan perjalanan, peninjauan ya, Pak? Ya, Peninjauan udara, melakukan pemantauan udara, darurat kemudian diawali 3. dengan kesiapan keberangkatan anggota. Sejauh ini seperti apa, Pak, kesiapannya? Kesiapan kita ya untuk menghadapi persoalan-persoalan yang selama ini memang dari tahun ke tahun ya. Dan ini juga rutinitas kita setiap tahun dan juga agenda masyarakat yang sifatnya tahunan. Selama ini kita mempersiapkan dalam bentuk operasi kepolisian. Sama halnya dengan tahun-tahun lalu, untuk kali ini kita menyiapkan operasi kepolisian Ketupat 2019. Di mana mulai kemarin tanggal 28 bulan Mei sudah kita lakukan gelar bersama semua mitra terkait yang pelaksanaannya di Monas, kemudian dilanjutkan dengan setting-setting anggota di lapangan. Kali ini adalah melakukan pemantauan di hari pertama kita melaksanakan operasi. Pak, saya dengar dari staf Bapak ada tema khusus untuk operasi Ketupat tahun ini. Ini maksudnya gimana, Pak? Mudik happy itu adalah bagaimana konsep kita membuat semua perjalanan itu menjadi aman, nyaman, tertib ya. Kemudian kita yakinkan semua mereka yang bergerak, baik pada saat mudik maupun balik, kita yakinkan mereka selamat sampai tujuan. Apalagi pulang ke kampung halaman juga bahagia bersama keluarga. Jadi aman, nyaman, tertib, lancar, endingnya adalah happy. Nah, kira-kira gitu. Ada jaminan nggak, Pak, bahwa tahun ini akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya? Sebelumnya kan ada semacam horror Brexit, gitu kan? Ada kemacetan berjam-jam juga di daerah lain. Kalau tahun ini kira-kira seperti apa, Pak? Sehingga diberi nama Mudik Happy itu. Nah, sekarang begini, kita kan melakukan tugas ini, ya. Kemudian operasi Ketupat ini kan bukan kali ini kita lakukan. Apa yang kita lakukan saat ini juga mengacu apa yang dilakukan di tahun-tahun lalu dan bagaimana juga evaluasinya gitu. Setelah kita melakukan evaluasi itu, tentu ada cara-cara bertindak yang terbaik, gitu ya. Dengan melihat juga bagaimana animo masyarakat, bagaimana pemerintah menyiapkan segala sesuatunya, utamanya pada ruas tol dan non-tol sudah sangat baik. Tentu masyarakat ingin menikmati perjalanan panjang, ya, mengikuti apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu. Kalau kita lihat memang Trans Jawa ini kan sangat panjang. Dari kilometer 0 umpamanya, mengarah Merak sana, itu sudah 98 km. Kemudian dari Cawang sampai ke Semarang, 420 km. Lanjut lagi sampai ke Surabaya, itu sudah 750 km. Sampai ke Probolinggo Timur, ya. Mudah-mudahan tahun depan juga sampai ke Ketapang gitu. Ketapang, sehingga memang akan mudah melakukan penyeberangan sampai Gilimanuk sana. Ya, itu yang dinikmati oleh masyarakat kita di tahun ini. Tentu langkah-langkah antisipasi yang kita lakukan adalah lebih daripada tahun yang lalu. Pak, selain soal kesiapan jalan ya, oke, kita udah punya Trans Jawa nih, tol. Tapi bagaimana misalnya fasilitas pendukung? Seperti misalnya bengkelnya, rest area-nya misalnya, terus tim kesehatan, tim medisnya. Ya,
Kita sudah melakukan komunikasi-komunikasi ini dengan mitra-mitra kerja kita, dengan 5 pilar keselamatan, dan semua satuan kewilayahan yang kita kenal dengan keterpaduan, ya, keterpaduan. Konsep-konsep kesiapan-kesiapan itu adanya katakanlah mungkin pada rest area. Semua rest area itu ada apa yang dikatakan oleh Bapak tadi. Baik sisi kesehatannya, kemudian pertolongan pertama manakala terjadi sesuatunya, kemudian katakanlah mungkin kesiapan bahan bakarnya. Demikian ya. Karena bagaimanapun ini adalah hal-hal yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat pemudik. Kemudian adalah juga hal-hal dari tahun ke tahun kita lakukan evaluasi dan kita tingkatkan kesiapan-kesiapan itu. Kita mengenal memang ada rest area tipe A yang selama ini di mana kesiapan bahan bakar ada di sana. Kemudian ada lagi rest area tipe B, makanan segala macam pun ada di sana. Ada lagi rest area tipe C, di sana tempat istirahat yang memadai. Tetapi untuk waktu mudik ini, segala yang saya katakan tadi, tipe A, tipe B, dan tipe C, itu semua kita lengkapi. Utamanya bahan bakar, tempat makan, toilet, dan lain-lain, sehingga siapapun yang singgah di sana, beristirahat di sana, menikmati segala sesuatu di sana, akan menjadi lebih nyaman lagi ketika melakukan lanjutan perjalanan mereka. Pak, selain soal kesiapan infrastruktur tadi, Pak, yang perlu diantisipasi adalah di gerbang tol, Pak. Karena mungkin sekarang kan nggak boleh uang cash nih, harus ada kartu e-money itu. Ya. Tapi seringkali banyak masyarakat yang ternyata saldonya kurang nih untuk mengantisipasi. Ini kan bisa jadi sumber penghambat kemacetan ini. Ya. Antisipasinya dari... Memang titik perhatian kita ya, kalau di tahun lalu, katakan mungkin kita melihat bagaimana gate tol Cikarang Utama ya. Di sana memang titik sentra perhatian masyarakat kita. Karena siapapun yang bergerak dari Jakarta tentu akan melewati gerbang itu, Cikarang Utama itu. Dengan sudah dipindahkannya Cikarang Utama ke Cikampek Utama, kilometer 70, demikian juga ada pembukaan gate pada Kali Urip Utama di kilometer 68. Di sana memang sudah ada semacam kanalisasi lah, atau pemisahan pergerakan ya. Baik yang bergerak ke Bandung atau arah selatan, demikian juga yang melanjutkan pergerakan sampai Semarang, demikian juga sampai ke Jawa Timur sana. Persoalan-persoalan yang ada pada saat itu tentu diberikan pemahaman kepada masyarakat kita saat ini. Karena semua transaksi pada gate-gate tol itu, dimanapun pada Trans Jawa, demikian juga Sumatera, tidak ada lagi yang menggunakan uang tunai. Semua sudah menggunakan kartu elektronik. Justru itu harus diyakinkan betul ketika kita melakukan pergerakan, khususnya pada ruas tol, yakinkan betul bahwa kartu elektronik kita dengan saldo yang memadai. Sehingga tidak ada hambatan-hambatan di jalan, yang pada akhirnya juga menghambat perjalanan orang lain. Nah, kalau untuk bahan bakar gimana, Pak? Karena kan ruas tolnya panjang sekali, rest areanya juga kan kayaknya masih terbatas, yang punya pom bensin sendiri ya. Kalau tiba-tiba habis di jalan nih, takut. Kita sudah melakukan komunikasi dengan Pertamina. Pertamina sudah menyatakan kesiapannya, bahwa kesiapan di tahun ini pun ditambah 15% dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian sentra-sentra pengisian dan kesiapan kita itu pada semua rest area. Makanya saya katakan, dalam keadaan normal, yang menyiapkan bahan bakar pada rest area hanya rest area tipe A saja. Tetapi untuk saat ini, selama arus mudik dan balik ini, pada semua titik rest area itu ada bahan bakar itu. Baik tipe A, tipe B, maupun tipe C. Bahkan kita siapkan juga, sudah komunikasi dengan Pertamina, akan disiapkan juga mobil yang betul-betul bisa bergerak, menyiapkan bahan bakar setiap saat manakala diperlukan. Kemudian ada lagi sepeda motor yang disiapkan untuk pergerakan-pergerakan yang lebih dinamis lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Tetapi tentu kita menghimbau kepada masyarakat kita, siapapun yang akan membawa kendaraan, isilah kendaraan itu pada titik pangkal pergerakan dan yakinkan tanknya itu adalah penuh, full tank. Nah, gitu. Nah, Pak, kebijakannya ini akan diterapkan one way, satu arah dan kontraflow. Itu tepatnya mulai kapan dan titik mana aja? Kita lihat ya, bagaimana pergerakan di tol itu kan ada setidak-tidaknya ada 3 pergerakan lah. Yang pertama itu pergerakan normal, di mana pergerakan normal itu jalur A bergerak pada ruas atau jalur A saja. Demikian juga jalur B bergerak pada jalur B saja dengan arah berlawanan. Ya. Kemudian bisa juga pergerakan-pergerakan itu manakala kita perlukan akan ada kontraflow pada ruas-ruas tertentu yang dianggap perlu oleh pelaksana-pelaksana lapangan. Kemudian yang kita terapkan kali ini adalah bagaimana kita adanya suatu percepatan pergerakan dari volume-volume yang sangat besar sehingga bergerak ke satu titik sampai ke titik yang lain, titik akhir
itu betul-betul dengan pergerakan menggunakan semua ruang gerak. Di mana ruang gerak itu pada ruas tol adalah yang kita lihat saat ini ada namanya jalur A, kemudian ada jalur B. Apa itu? Selama ini jalur A dan jalur B itu digunakan untuk pergerakan yang berlawanan. Ya. Pada saatnya nanti yang kita mulai pada tanggal 30 besok pada pukul 9.00 di mana titik pergerakan itu pergerakan yang sama. Begitu. Jadi dari Cikampek Utama ini adalah titik bergeraknya one way itu sampai nanti di kilometer 263 Brebes Barat. Okay. Jadi pergerakan itu sama itu. Dari Cikampek Jadi, ya? Betul. Jadi menuju timur itu jalur A bergerak ke arah timur, kemudian jalur B pun bergerak ke arah timur. Semua lajur-lajur pada ruas itu dimanfaatkan dengan baik, dan juga rest area yang tersedia juga dimanfaatkan dengan baik. Artinya nggak perlu ada kekhawatiran lagi ya kalau memang mulainya dari Cikampek itu bahwa orang dari Bandung yang mau ke Jakarta harus keluar tol melewat jalur arteri Pantura gitu ya? Enggak, akan terjadi tidak begitu. Itu, ya? Kita mengambil kebijakan dan sudah kita tetapkan di kilometer 70 ini adalah juga untuk melakukan antisipasi. Antisipasi yang seperti apa? Masyarakat Jakarta yang akan bergerak ke Bandung tentu melewati Cipularang. Kemudian kembalinya dari Bandung juga akan melewati Cipularang. Cipularang itu kan keluarnya di kilometer 67. Jadi tidak akan terganggu dengan adanya titik one way di kilometer 70 ini. Yakinlah, tidak akan ada persoalan. Hanya saja memang tadi ketika kita melakukan pencermatan sepanjang Pantura, ada beberapa hal yang menjadi atensi kita untuk kita sempurnakan dan kita perbaiki. Misalnya apa aja Pak? Temuan tadi di lapangan Tadi apa? memang sepanjang perjalanan kita, setelah saya melakukan pemantauan udara, setelah turun pada titik di Brebes Barat, kemudian kita melanjutkan perjalanan sepanjang Pantura sampai ke titik ini. Yang pertama, masih adanya rambu-rambu yang tidak bisa dibaca dengan jelas oleh pengguna jalan. Ada yang tertutup pohon, terhalang daun-daunan. Ini harus dibersihkan. Sehingga rambu-rambu manapun yang ada di jalan akan memberikan informasi kepada semua pengguna jalan. Kemudian masih ada pasar tumpah di beberapa tempat. Tadi kita juga berhenti di salah satu pos terpadu di Cirebon Kabupaten. Tadi juga bersama dengan Kapolresnya. Tadi saya sampaikan kepada Pak Kapolres, ini harus ditertibkan pasar tumpah ini. Apalagi besok sudah adalah titik awal-awal kita untuk melakukan one way. Tentu pengalihan arus dari kilometer 263 akan mengarah di Pantura untuk menuju Jakarta. Demikian juga di kilometer ini. Di sini akan kita lakukan kanalisasi di kilometer 72 sampai nanti di kilometer 69. Itu. Nah, Pak, saya membaca informasi hari ini harga tiket pesawat itu membumbung tinggi. Kereta api pun katanya khususnya untuk ke arah Jawa Timur itu sangat mahal. Sehingga diperkirakan akan banyak pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Kalau dari prediksi Kakor Lantas, volume peningkatan arus mudik kendaraan seperti apa Pak catatan? Ya, kita memang dari awal-awal sudah memperkirakan bagaimana animo masyarakat untuk menikmati yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Utamanya Trans Jawa, tol Trans Jawa. Demikian juga Trans Sumatera, ya. Demikian juga bagaimana kalau kita lihat ya, bukan hanya mobil-mobil pribadi, demikian juga sepeda motor pribadi. Nah, gitu. iya. Sepeda motor pribadi ini. Ya. Memang sudah ada himbauan-himbauan. Bagaimana masyarakat kita yang selama ini naik sepeda motor pulang kampung sudah disiapkan juga oleh pemerintah itu. BUMN menyiapkan dengan sangat banyak itu. Bagaimana mudik gratis. Kemudian ada lagi pihak swasta. Demikian juga kapal-kapal tertentu pada titik-titik tertentu dalam pergerakannya. Ini memang kita lakukan antisipasi dengan perkiraan peningkatan itu, setidak-tidaknya peningkatan itu bisa 15-20%, bahkan lebih dari itu. Tetapi memang antisipasi kita memang sudah sejak awal kita lakukan. Baik dalam bentuk penggelaran pasukan, demikian juga kebijakan-kebijakan yang berbeda di tahun lalu seperti one way, kemudian segala sarana dan prasarana, penyempurnaan sarana dan prasarana jalan, rambu, marka, dan lain-lain sebagainya, itu betul-betul kita maksimalkan. Dan mudah-mudahan di tahun ini menjadi lebih baik. Itu menarik terkait yang pemudik sepeda motor ya. Kayaknya tiap tahun kan udah dihimbau macam-macam juga tetap aja ya. Kalau tahun ini kira-kira memang tetap besar, tinggi yang menggunakan sepeda motor? Memang himbauan pemerintah, himbauan pihak swasta, himbauan siapapun. Ada juga pihak swasta, katakanlah mungkin dari Honda. Honda juga menyiapkan sarana untuk mudik gratis itu. Di mana kendaraannya dibawa pakai truk, orangnya dibawa pakai bus, kemudian ketemu dengan kendaraannya di kampung halaman. Gitu. Tetapi itu juga tidak begitu dinikmati oleh masyarakat kita. Setelah kami berbincang-bincang juga dengan beberapa orang pemudik,
walaupun mereka pulang dari Jakarta atau dari Banten ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, memang pulangnya itu mereka bersama keluarga. Tetapi ada juga anak-anak mereka yang sudah dipulangkan lebih dulu. Istrinya dipulangkan lebih duluan bersama anaknya. Kemudian yang bersangkutan pulang belakangan dengan membawa sepeda motor. Tentu ada suatu harapan di sini. Yang pertama harapannya adalah ketika sampai di kampung halaman, tentu silaturahmi mereka itu bukan juga pada satu titik. Mereka akan datang ke tempat keluarga yang ini, keluarga yang itu, bersama handetolan yang mungkin sedikit agak jauh. Tetapi kalau tidak ada sarana mobilitas ini, kalau orang Medan bilang itu mati langkah itu, ya kan? Jadi itu memang bagian dari hanya ada di tempat itu. Memudahkan mobilitas dia di kampung halaman. Ya, memudahkan pergerakan mereka juga bersama istri dan anaknya. Justru itulah pesan-pesan kita, mudah-mudahan sampai kepada mereka. Ini yang menjadi harapan kita. Walaupun mereka menggunakan kendaraan sepeda motor, ya, dari tempat yang katakanlah mungkin pada akhirnya menuju tempat yang jauh, tetapi harapan kita juga pada akhirnya mereka menjadi happy. Nah Pak, ngomong-ngomong kalau Bapak sendiri mudiknya kemana? Kalau mudik saya hampir saya lupa itu. Kenapa? Karena selama 32 tahun saya juga tidak pernah mudik atau bersama-sama keluarga pada saat hari raya seperti ini. Karena memang di samping tugas kita memang polanya seperti itu, keluarga yang di kampung pun juga sudah memaklumi itu. Bahwa pada saatnya anak saya, saudara saya, suami saya, bapak saya, mereka bertugas sebagaimana harapan-harapan masyarakat pada umumnya. Bersama rekan-rekannya yang lain. Nah itulah keadaan saya. Saya kira juga semua kita jalani dengan happy-happy saja. Tidak ada persoalan. Toh semua anggota yang tersebar seluruh Indonesia, apalagi yang tergabung dalam surat perintah itu, yang jumlahnya 160.000 orang itu, bersama mitra-mitra terkait, mereka juga menikmati libur nasional dan cuti bersama itu, ya dengan kegiatan-kegiatannya seperti ini. Mereka menjiwai, ya kan, mereka melayani, mereka merupakan bagian dari organisasi, merupakan bagian dari pemerintah yang betul-betul dapat meyakinkan masyarakat yang mudik dan balik nantinya betul-betul merasakan aman, tertib, nyaman, dan happy bersama keluarga. Kalau keluarga Pak Refdy sendiri mudiknya kemana? Kalau keluarga saya, keluarga itu ada dua ya. Keluarga pangkal. Keluarga pangkal itu kan ibu, bapak, kemudian saudara-saudara. Itu ada di Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Ya. Kemudian keluarga berikutnya adalah istri dan anak. Itu mereka kampung halamannya ada di Tarutung sana itu. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, ya. Ya, mereka sudah paham betul itu bagaimana saya pada saatnya, sehingga memang mereka juga mungkin kerinduannya juga terpendam, yang pada saatnya mudah-mudahan nanti suatu saat kita juga akan bertemu dengan mereka. Gitu. Nah Pak, satu lagi mungkin Pak. Bapak kan puluhan tahun lah ya mengelola memanajemen lalu lintas. Punya tips spesial nggak untuk para pemudik ini? Bagaimana supaya bisa mudik dengan aman dan nyaman, selamat sampai tujuan? Bagaimanapun perjalanan panjang yang kita nikmati, tentu ada suatu konsekuensi logis yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu, kalau kita melakukan perjalanan, apapun yang kita lakukan, perencanaan itu tentu akan lebih baik. Dengan pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik. Ketika kita merencanakan perjalanan, tentu kita juga akan bisa mengukur waktu tempuh, bisa juga mengukur jarak tempuh, mengukur dan menentukan di mana kita harus beristirahat, mengisi bahan bakar, dan lain-lain. Menyiapkan kesehatan kita, demikian juga laik jalan kendaraan bermotor yang kita gunakan. Termasuk kelengkapan administrasi yang harus kita bawa pada saat kita bergerak di jalan. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita bergerak pada ruas tol ini, yang dikatakan tadi, bahwa semua pembayaran sekarang sudah menggunakan kartu elektronik, uang elektronik. Yakinkan betul pada saat kita bergerak, saldo kita mencukupi, jangan sampai tidak cukup, akhirnya membuat kita sendiri panik, kemudian kita bingung, orang lain juga terganggu dalam perjalanannya. Kemudian isilah bahan bakar, pada titik awal pergerakan yakinkan betul bahan bakar yang kita isi full tank, penuh, nah kira-kira seperti itu. Walaupun nanti akan ada pengisian di jalan, tentu itu adalah alternatif ya. Mudah-mudahan dengan bahan bakar yang kita isi sudah bisa ke tempat tujuan kita, bisa sampai tanpa mengisi tambahan-tambahan itu. Kemudian yang berikutnya, sepanjang jalan itu ada rambu, ada marka, ada guardrail, ada penerang-penerang jalan. Itu semua mestinya kita cermati. Rambu-rambu itu juga menyampaikan pesan-pesan. Marka itu juga menyampaikan pesan-pesan keselamatan terhadap semua pengguna jalan. Justru itu patuhi ketentuan itu. Yakini bahwa aturan itu adalah untuk pengguna jalan.
Termasuk tentu warga kita yang mudik, warga kita yang balik, siapapun yang menggunakan jalan itu, tentu jalan adalah jalan yang berkeselamatan, manakala kita mau mengikuti aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, larangan, dan semua ketentuan-ketentuan yang ada pada ruas jalan itu. Termasuk apa yang diberikan petunjuk oleh petugas, ikuti dengan baik, yakinlah perjalanan itu akan tertib, akan lancar, akan nyaman, akan damai, akan bahagia, kesimpulannya adalah happy bersama keluarga. Sesuai tema mudik Ya, 2019. mudik happy 2019. Ini menarik Pak, terkait rambu, selain rambu-rambu ini, saya membaca di beberapa titik tadi itu ada beberapa poster imbauan yang kalimatnya tuh agak unik ya. Seperti misalnya jangan ngebut, di sini rumah sakit jauh, Ya. atau jangan ngebut, Ya, penggali kuburnya sudah mudik duluan. Ya. Ini memang kreasi dari tim Bapak atau gimana Pak? memang sebenarnya kan rambu-rambu itu ada bermacam-macam ya. Ada rambu-rambu petunjuk, ada larangan, ada perintah, ada peringatan ya. Tetapi yang dibuat itu sebetulnya mungkin ada orang yang menganggap, kok geli-gelian membacanya gitu ya. Ada juga mungkin orang yang sedikit cemas. Ada juga mungkin orang yang tersentak. Ada juga orang yang mungkin pesannya sampai kepada mereka. Tetapi semuanya saya kira bagaimana si pemberi pesan itu menyampaikan pesan lebih efektif kepada siapapun yang membaca, kepada siapapun yang melihat, kepada siapapun yang mencermati rambu-rambu itu. Katakanlah mungkin jangan kecelakaan di sini, rumah sakit jauh, ya kan? Kemudian kalau kecelakaan jangan di sini atau jangan sampai meninggal dunia. Karena penggali kubur juga menikmati cuti dan libur bersama, ya. Mungkin orang mengatakan, wah ini rambu-rambunya kok aneh. Tetapi mungkin si pembuat pesan ini sekali lagi menyampaikan pesan itu supaya tertanam pada pikiran orang masing-masing, betul-betul tertanam dalam hatinya, dalam batinnya, sehingga betul-betul ada implementasi dalam perbuatannya menjadi lebih hati-hati. Ya, tentu si pemberi pesan berharapan seperti itu, sehingga perjalanan ini adalah memang perjalanan yang tertib, perjalanan yang aman, perjalanan tanpa kecelakaan, ya, apalagi korban meninggal dunia. Pak Repi, terima kasih banyak Oke. atas berbagai penjelasannya Pak. Terima kasih, mohon doanya. Semoga benar-benar mudik kali ini benar-benar mudik yang happy sesuai dengan sip. yang ditargetkan oleh Semoga semuanya kepolisian ya. terwujud sebagaimana harapan kita. Siap. Terima kasih banyak Pak Repi. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Irjen Pol Rep di Andri, Kakor Lantas Mabes Polri. Semoga apa yang beliau paparkan menjadi bahan informasi sekaligus renungan bagi kita semua, khususnya para pemudik. Happy Mudik 2019, dambaan kita semua. Kita jumpa kembali dengan tamu yang lain. Oke, sip. Terima kasih banyak. Mantap.